Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu pada kesempatan yang baik ini. Mohon izin sebelumnya, saya Kresna Bayu Hartanto beserta NIM saya yang bernomor 1872-4546 ingin mempresentasikan materi dasar-dasar pendidikan yang berjudul Pendidikan Sistem di Indonesia. Mohon izin sebelumnya kepada dosen pengampu yang terhormat Ibu Dr. Rita Aryani MM. Yang pertama, pendidikan sistem di Indonesia. Pendahuluan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan adalah fondasi penting bagi pembangunan bangsa. Tujuan utama sistem pendidikan di Indonesia yaitu memberikan pendidikan berkualitas bagi seluruh warga negara. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun secara tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan istilah Kemdikbud. Dahulu bernama Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia atau Depdiknas. Selanjutnya di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 12 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, 3 tahun di sekolah menengah pertama, dan 3 tahun di sekolah menengah atas. Struktur pendidikan di Indonesia. Struktur pendidikan di Indonesia terdiri dari beberapa jenjang, yaitu yang pertama, pendidikan anak usia dini atau PAUD, TK, dan kelompok bermain di kisaran angka usia 4 sampai 6 tahun. Yang kedua, pendidikan dasar SD. Rata-rata dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, pendidikan menengah atau SMP dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. SMA kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pendidikan yang selanjutnya pendidikan tinggi universitas, institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum terbaru yang digunakan di Indonesia. Tiga prinsip utama dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Itu siswa belajar melalui proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Yang kedua adalah kurikulum fleksibel. Itu sekolah dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir adalah penilaian otentik, yaitu menilai proses dan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Selanjutnya ada tantangan pendidikan. Meskipun banyak kemajuan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Ada beberapa tantangan utama yang harus dihadapi, yaitu yang pertama, disparitas kualitas pendidikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan. Yang kedua, aksesibilitas pendidikan di daerah yang terpencil. Yang terakhir, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Tantangan ini perlu diatasi untuk mencapai pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada inovasi dalam pendidikan. Ada berbagai inovasi yang telah diterapkan untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan. Ada
Ada 3 inovasi utama, yaitu yang pertama adalah program Indonesia Pintar, yaitu bantuan keuangan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu. Yang kedua ada sekolah penggerak pelatihan guru dan pengembangan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah digitalisasi pendidikan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama selama pandemi COVID-19 kemarin. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap tantangan yang dihadapi. Selanjutnya di sini ada sejarah kurikulum. Kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan seiring waktu perkembangan kurikulum dari masa Orde Baru hingga masa reformasi. Pertama, masa Orde Baru kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994. Yang kedua, ada reformasi kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004. Selanjutnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Dan yang terakhir adalah kurikulum 2013. Perubahan kurikulum yang dilakukan adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada pendidikan tinggi. Pentingnya pendidikan tinggi dalam sistem pendidikan jenis-jenis lembaga tinggi. Yang pertama adalah universitas sekolah tinggi, institut, akademik, dan politeknik. Yang kedua ada jenjang gelar yang bisa diraih, yaitu diploma 3 atau D3, kemudian diploma 4 atau D4, strata 1 atau S1, strata 2, S2, dan yang terakhir strata 3 atau S3. Pendidikan tinggi menyediakan berbagai pilihan program untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja. Kesimpulannya adalah dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa, serta penerapan inovasi dalam metode pembelajaran dan penilaian. Diharapkan sistem pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi masa depan dengan lebih baik. Sistem pendidikan di Indonesia terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada, dengan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan. Diharapkan semua anak di Indonesia dapat menikmati pendidikan yang layak dan berkualitas. Terima kasih.